Hujan deras membuat sejumlah kawasan di ibu kota tergenang banjir. Polisi masih menyelidiki kasus penembakan seorang pengusaha di Kelapa Gading, Jakarta. Dua anggota polisi dipukul menggunakan tongkat baseball saat menggerebek pemilik ganja cair. Halo, selamat malam pemirsa. Hadi Pranoto yang dilaporkan terkait kasus berita bohong obat herbal COVID-19 mangkir untuk yang kedua kalinya dari panggilan polisi dengan alasan sakit. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, hujan deras yang disertai angin kencang membuat pohon beringin setinggi 10 meter tumbang di kawasan Menteng, Jakarta. Pohon yang tumbang menimpa rumah warga. Pohon beringin setinggi 10 meter ini tumbang dan menimpa rumah warga di Jalan Ambarawa, Menteng, Jakarta. Pohon tumbang usai hujan dan angin kencang yang melanda Jakarta petang tadi. Petugas Dinas Kehutanan Jakarta Pusat langsung mengevakuasi pohon yang tumbang menggunakan gergaji mesin. Hujan deras juga membuat ratusan rumah di Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan terendam banjir. Ketinggian air berkisar antara 40 cm hingga 1 meter. Genangan air muncul akibat meluapnya kali di sekitar permukiman penduduk. Genangan juga terlihat di Jalan Bungur Besar Raya Kemayoran, Jakarta Pusat. Hujan sore tadi menyebabkan genangan air setinggi 15 hingga 20 cm. Petugas PPSU bergerak membersihkan saluran air yang diduga tersumbat. Setelah diperbaiki, genangan bisa mengalir kembali. Pemirsa, jenazah pria korban penembakan yang ditemukan di salah satu ruko di kawasan Kelapa Gading, Jakarta dibawa ke Rumah Sakit Polri. Jenazah korban langsung dimasukkan ke ruang forensik untuk diotopsi. Jenazah korban tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis sore. Jenazah langsung dimasukkan ke ruang instalasi forensik untuk kepentingan otopsi. Jenazah korban ditemukan di depan salah satu ruko di Komplek Royal Gading Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan sejumlah luka tembak di tubuhnya. Sementara keluarga korban tak kuasa menahan tangis usai melihat jasad korban di dalam ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri. Polisi masih menyelidiki kasus penembakan ini dan mencari siapa pelaku penembakan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada rekan Pangeran Negara di lokasi kejadian untuk mengetahui perkembangan kasus penembakan pengusaha di Kelapa Gading. Ya, Pangeran, bagaimana sejauh ini penyelidikan yang dilakukan? Ya baik, terima kasih Pangeran Negara atas laporan langsung Anda dari Kelapa Gading, Jakarta. Sebelumnya pemirsa, seorang pria ditemukan tewas tergeletak di depan salah satu ruko di Komplek Royal Gading Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di lokasi penembakan, polisi menemukan 4 butir selongsong peluru yang diduga berasal dari senjata yang digunakan pelaku. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan bos toko roti warga negara Taiwan yang jasadnya ditemukan di Sungai Citarum, Subang, Jawa Barat. Sebanyak 55 adegan diperagakan 4 tersangka, termasuk sekretaris korban. 4 tersangka termasuk otak pelaku dihadirkan dalam rekonstruksi yang salah satunya digelar di Polda Metro Jaya Kamis pagi. Sementara 1 pelaku lainnya diperankan oleh pemeran pengganti. Ada 4 adegan diperankan para pelaku terkait perencanaan pembunuhan Su Minghu, bos toko roti warga negara Taiwan, hingga kesepakatan untuk membayar para eksekutor sebesar 150 juta rupiah. Selain di Polda Metro Jaya, rekonstruksi juga digelar di kediaman korban di kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak 51 adegan diperagakan di lokasi ini termasuk adegan membunuh korban. Jasad Su Minghu ditemukan di Sungai Citarum, Subang, Jawa Barat 26 Juli lalu usai dibuang pelaku. Otak pembunuhan korban ialah sekretarisnya yang kesal lantaran korban menolak bertanggung jawab usai menghamili pelaku. 4 dari 9 orang pelaku ditangkap, sementara sisanya masuk dalam daftar pencarian orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepolisian dan Kejaksaan menggelar rekonstruksi pembunuhan seorang istri oleh suaminya di Jambi. Dari 27 adegan yang diperagakan, terungkap pertengkaran suami istri ini dipicu masalah uang Rp20.000. Pembunuhan Arbayah terjadi pada 2 Agustus lalu. Korban ditemukan warga di dalam rumahnya.
Polisi menemukan balok kayu yang dipakai untuk membunuh Arbaiyah. Tak lama setelah jenazah Arbaiyah ditemukan, polisi menangkap suaminya Samlan yang ternyata menjadi pelaku pembunuhan. Samlan menganiaya istrinya lantaran Arbaiyah tidak meminjamkan uang Rp20.000 untuk ongkos berangkat kerja sebagai buruh perkebunan. Kini dua anak Arbaiyah yang masih kecil tinggal bersama keluarga terdekat karena tidak ada yang menjaga. Pihak keluarga berharap Samlan dihukum sesuai perbuatannya. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali, iNews melaporkan. Terpidana korupsi pembangunan Wisma Atlet dan gratifikasi Muhammad Nazarudin hari ini bebas. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, Hadi Pranoto yang dilaporkan terkait kasus berita bohong obat herbal COVID-19 mangkir dari panggilan polisi. Hadi Pranoto tidak hadir lantaran sakit. Pemirsa, tersangka kasus dugaan ujaran kebencian Jerings akan mengajukan penangguhan penahanan. Sementara Nora Alexandra, istri Jering, mendatangi Polda Bali untuk menjenguk suaminya yang ditahan di Rutan Mapolda Bali. Pemirsa, terpidana korupsi pembangunan Wisma Atlet dan gratifikasi Muhammad Nazarudin hari ini bebas murni. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut harusnya bebas tahun 2024, namun bebas lebih cepat lantaran mendapat sejumlah remisi. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin mendatangi Balai Permasyarakatan kelas 1 Bandung Kamis pagi untuk mengurus administrasi. Nazarudin sebelumnya telah menghirup udara bebas setelah keluar lapas Sukamiskin sejak Juni lalu karena memperoleh cuti selama 2 bulan. Usai bebas, Nazarudin mengatakan tidak akan kembali ke dunia politik. Nazarudin yang mendekam di penjara sejak 2011 silam seharusnya bebas tahun 2024. Dirinya bebas lebih cepat karena memperoleh sejumlah remisi. Di antaranya remisi khusus Idul Fitri, remisi umum 17 Agustus, remisi Dasawarsa tahun 2015, dan remisi tambahan donor darah. Nazarudin juga mendapat potongan hukuman karena menjadi justice collaborator. Nazarudin divonis bersalah dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet serta kasus penerimaan gratifikasi dan pencucian uang dengan total hukuman 13 tahun penjara. Dalam kasus Wisma Atlet, Nazarudin divonis 7 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Sedangkan dalam kasus gratifikasi, Nazarudin divonis 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus Joko Chandra, pemirsa. Polisi menunda gelar perkara atas kasus surat palsu Joko Chandra hingga Jumat besok. Munculnya nama-nama tersangka baru di kasus surat palsu dan penghapusan red notice Joko Chandra kian menguat berdasarkan penyelidikan Mabes Polri. Anggota polisi dianiaya seorang ibu yang tidak terima anaknya ditangkap karena memiliki ganja. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Kedua anggota polisi dianiaya oleh seorang ibu dan anak di sebuah rumah di kawasan Lebak Bulus, Jakarta. Ibu dan anak tersebut memukul polisi dengan tongkat baseball lantaran tak terima dibekuk terkait kepemilikan ganja cair. Sekelompok pemuda kocar-kacir setelah tim Paus Narkoba Polres Asahan menggerebek lokasi pengguna narkoba di Asahan, Sumatera Utara. Dari lokasi, petugas menyita seperangkat alat isap sabu yang baru digunakan. 4 pemuda yang sedang nyabu kocar-kacir setelah mengetahui kedatangan polisi di Jalan Husni Tamrin, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Di sekitar lokasi, polisi menemukan barang bukti berupa alat isap sabu yang baru dipakai pelaku. Salah seorang pelaku mendapatkan sabu dari seseorang di Jalan Durian Kisaran dan menggunakan sabu untuk mengisi waktu luang. Keempat pelaku dibawa ke Mapolres Asahan untuk diperiksa lebih lanjut. Perang melawan narkoba terus berlangsung. Di Bengkulu Utara, polisi menangkap kurir yang akan menyelundupkan sabu ke lapas. Untuk mengelabui petugas, pelaku memasukkan sabu ke botol krim pijat. Seorang remaja di Asahan, Sumatera Utara menjadi korban penyiksaan karena dituduh mencuri telepon seluler. Padahal dari hasil pemeriksaan polisi, korban tidak terbukti mencuri. Remaja 14 tahun di Asahan, Sumatera Utara dianiaya 5 orang karena dituduh mencuri. Peristiwa terjadi saat korban yang sedang bermain di warung internet tertuduh mencuri telepon seluler salah satu pengunjung. 5 penganiaya itu menuduh lalu menyulut besi panas ke tubuh korban.
tidak menerima dengan penganiayaan yang menimpa putranya, orang tua korban melapor ke polisi. Polisi pun telah memeriksa sejumlah saksi dan menemukan bahwa korban tidak terbukti mencuri ponsel yang hilang. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amrin, iNews melaporkan. 3 bocah tewas tenggelam saat belajar berenang di Waduk Nipa-Nipa, Goa, Sulawesi Selatan. Jenazah korban dimakamkan di pemakaman umum setempat. Jenazah 3 bocah yang tenggelam di waduk Rabu malam disemayamkan di rumah duka Desa Jeni Mandinging, Goa, Sulawesi Selatan. Fajar, 8 tahun, Anggan dan Reski yang berusia 7 tahun tewas tenggelam di waduk Nipa-Nipa. Keluarga tidak menyangka anak mereka yang masih duduk di bangku sekolah dasar tewas saat sedang belajar berenang di waduk. Diduga korban tidak bisa berenang. 3 korban ditemukan warga terapung di waduk Nipa-Nipa. Saat berenang di waduk tidak ada orang dewasa yang mendampingi. Jenazah mereka dimakamkan di pemakaman umum setempat. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Polisi kembali menangkap 2 pelaku pengeroyokan terhadap keluarga Segaf Al-Jufri di Kampung Mertodranan, Pasar Kliwon, Surakarta. Wali Kota Surakarta pun mengecam aksi tersebut. Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudiatno mengecam aksi penyerangan Habib Assegaf di Kampung Mertodranan, Pasar Kliwon Sabtu lalu. Rudi berharap kejadian itu menjadi yang terakhir dan meminta polisi mengusut tuntas kasus ini. Terkait hal ini, polisi kembali menangkap 2 orang pelaku pengeroyokan berinisial N dan A, sehingga total pelaku yang diamankan ada 7 orang. 5 diantaranya sudah ditetapkan tersangka, sementara 2 lainnya masih dalam penyidikan. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi menyebut telah memeriksa 35 saksi yang saat itu berada di lokasi kejadian. Kasus bermula dari sekelompok orang yang datang membubarkan acara doa bersama keluarga Segaf Al-Jufri sebelum prosesi pernikahan. Keributan tak dapat dihindari. Masa berdatangan ke lokasi acara yang berada di wilayah Pasar Kliwon, Surakarta dan merusak sejumlah mobil. 3 anggota keluarga terluka akibat pemukulan massa tak dikenal. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. KPK resmi menahan mantan Bupati Bogor Rahmat Yassin karena korupsi senilai 8,93 miliar rupiah. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, demo mahasiswa menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Goa, Sulawesi Selatan mengganggu lalu lintas. Mahasiswa menghadang truk yang melintas di Jalan Trans Sulawesi. Aksi mahasiswa Gerakan Rakyat dan Mahasiswa Indonesia ini mencoba menghadang truk yang melintas di Jalan Trans Sulawesi. Polisi langsung menarik mahasiswa yang nekat menghadang truk. Meski telah dilarang, mahasiswa tetap nekat hingga naik ke atas truk. Mahasiswa terus memaksa menghentikan truk untuk dijadikan panggung orasi. Demo mahasiswa ini menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai tidak berpihak kepada buruh. Aksi protes pun berlanjut sampai membakar ban bekas di jalan. Polisi segera memadamkan api karena demo sejumlah mahasiswa ini membuat macet di jalan menuju Makassar. Ribuan buruh kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Mereka menolak sejumlah poin dalam rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang dinilai merugikan buruh. Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan Republik Indonesia kepada 2 politikus vokal, Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Tanda jasa juga diberikan kepada 22 tenaga medis yang gugur saat bertugas di tengah pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda jasa dan kehormatan Republik Indonesia kepada 53 penerima di Istana Negara Jakarta. Dalam upacara penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan Republik Indonesia, hadir 2 politikus vokal yang kerap mengkritik pemerintahan, Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Keduanya menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra Nararia. Penghargaan ini diberikan kepada warga sipil yang berjasa kepada negeri dalam bidang tertentu. Fadli dan Fahri mendapat penghargaan karena dianggap berjasa saat menjabat sebagai wakil rakyat
pada periode 2014 hingga 2019. Presiden menyatakan pemberian penghargaan kepada Fadli dan Fahri adalah bentuk demokrasi. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada 22 dokter dan perawat yang gugur setelah berjuang karena pandemi COVID-19. 9 tenaga medis diberikan penghargaan Bintang Jasa Pratama dan 13 tenaga medis mendapatkan Bintang Jasa Nararia. Tahun ini, tanda jasa medali kepeloporan dan tanda kehormatan yang diberikan terdiri atas Bintang Mahaputra, Bintang Jasa, Bintang Penegak Demokrasi. Penganugerahan ini diberikan rutin jelang peringatan kemerdekaan Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas penghargaan Fadli dan Fahri dari Presiden Jokowi, kami hadirkan kembali cuplikan dialog dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mohtar Ngabalin, Ketua Bidang Hukum Advokasi DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahean, dan Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 yang juga penerima penghargaan Mahaputra Nararia, Fahri Hamzah. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bogor periode 2008-2014 Rahmat Yasin atas kasus dugaan korupsi pemotongan uang dan penerimaan gratifikasi. Rahmat diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa satuan kerja perangkat daerah sekitar 8,93 miliar rupiah. Uang senilai 8,93 miliar rupiah tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah serta pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014. Selain itu, KPK juga menyebut Rahmat diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektar di Jonggol, Kabupaten Bogor, guna memuluskan izin pembangunan pondok pesantren dan kota santri. Rahmat juga diduga menerima gratifikasi berupa mobil mewah senilai 825 juta rupiah dari seorang pengusaha. Seorang pengendara melarikan diri demi menghindari razia masker di Jakarta. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, razia masker di kawasan Tugu Tani, Jakarta diwarnai insiden pengendara motor jatuh karena tersenggol kendaraan lainnya. Beberapa pengendara yang terjaring razia masker justru melarikan diri. Mobil warna merah ini terus melaju meski petugas Satpol PP memintanya berhenti. Diduga pengendara melanggar protokol kesehatan sehingga petugas berusaha menghentikannya. Peristiwa ini terjadi saat razia protokol kesehatan di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Kamis siang. Dalam razia ini juga terjadi insiden saat pengendara motor terjatuh akibat tersenggol kendaraan lain yang menghindari razia. Razia tertib protokol kesehatan di kawasan Tugu Tani menjaring 18 pelanggar. Bagi para pelanggar diberikan sanksi denda atau sanksi sosial. Meski pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan aturan tegas bagi pelanggar masker, namun masih banyak warga yang melanggar tidak pakai masker atau memakai masker namun tidak terpasang dengan benar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Pelaksana Komite Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menunjuk Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono sebagai Wakil Ketua Pelaksana 2 Komite Penanganan COVID-19. Dalam penanganan pandemi COVID-19, Polri dilibatkan mulai dari tingkat Babin Kamtipmas hingga Mabes Polri untuk penanganan pandemi. Keterlibatan Polri menimbang fasilitas kesehatan serta tenaga medis Polri yang berada di wilayah terpencil. Sebelumnya, TNI juga digandeng dalam tim Satgas Penanganan COVID-19. Kedua instansi terlibat dalam penerapan protokol kesehatan dan menjaga imunitas warga. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang PSBB masa transisi untuk 2 pekan ke depan. Di masa perpanjangan keempat kali akan diperketat aturan kerumunan di ruang publik dan penggunaan masker.
Melalui portal pejabat pengelola informasi dan dokumentasi DKI Jakarta, Pemprov DKI memperpanjang PSBB transisi fase 1 untuk keempat kalinya selama 2 pekan. Gubernur DKI Jakarta memperpanjang PSBB masa transisi ini hingga 27 Agustus mendatang. Dalam perpanjangan nanti, penindakan untuk pelanggar protokol kesehatan akan melibatkan kepolisian dan TNI, mulai dari penggunaan masker hingga memperketat aturan kerumunan di ruang publik. Aktivitas sosial yang menyebabkan kerumunan akan dihentikan sementara, khususnya Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day. Selain itu, perayaan perlombaan saat peringatan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang juga ditiadakan. Sanksi denda progresif akan diberikan bagi pelanggaran berulang baik secara individu, kantor, tempat usaha. Pemerintah menargetkan akan mendorong produksi vaksin COVID-19 agar dapat memenuhi kebutuhan vaksin di dalam negeri. Anggaran yang akan diberikan mencapai 40 triliun hingga 50 triliun rupiah. Pemerintah menargetkan akan mendorong produksi vaksin di awal tahun depan dengan produksi tahap awal mencapai 30 juta hingga 40 juta vaksin. Dengan pendanaan awal melalui suntikan dana hingga 5 triliun rupiah, pemerintah mengestimasi anggaran yang diperlukan dalam memproduksi vaksin pada tahun depan mencapai 40 hingga 50 triliun rupiah. Pemerintah memastikan pengembangan vaksin bekerjasama dengan negara lain seperti Cina dan Inggris. Pemerintah juga mengembangkan vaksin secara mandiri dengan menggandeng lembaga internasional lainnya. Sementara uji coba vaksin corona masih butuh relawan. Ada yang siap menjadikan tubuhnya sebagai media uji coba, namun ada juga yang takut akan efek sampingnya. Tercatat 1.200 orang lebih sudah mendaftar menjadi relawan. Adapun target relawan uji coba yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat sekitar 1.620 orang dengan rentang usia 18 hingga 59 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mencegah penyebaran COVID-19, penerapan protokol kesehatan diterapkan di Pasar Atas Baru Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan di pasar menunjang sektor perekonomian. Di tengah pandemi COVID-19, penerapan protokol kesehatan penting diterapkan. Menteri Perdagangan memantau penerapan protokol kesehatan di Pasar Atas Baru Kota Cimahi, Jawa Barat. Pedagang memakai masker dan jaga jarak serta memberi pembatas di kios. Pembeli pun memakai masker saat berbelanja, dan pembeli diharapkan antre sehingga tidak berdesakan di pasar. Pasar Atas Baru merupakan salah satu contoh pusat kegiatan perekonomian yang telah menerapkan protokol kesehatan saat pandemi COVID-19. Pedagang, pembeli, dan pengelola pasar memakai masker, jaga jarak, dan mencegah kerumunan di pasar tradisional ini. Kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan di pasar menunjang sektor perekonomian. Di tengah pandemi COVID-19, Kementerian Perdagangan mendorong pelaku industri untuk berinovasi agar tetap produktif. Pelepasan kontainer ekspor produk teknikal tekstil yang ke-11 juta meter di PT Ateja pada Larang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menjadi contoh produk dalam negeri yang bisa bersaing saat pandemi. PT Ateja juga mengembangkan adaptasi dunia usaha saat pandemi melalui inovasi dan diversifikasi produk ekspor. Di antaranya memenuhi kebutuhan global seperti masker dan alat pelindung diri sesuai standar WHO. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Ainis melaporkan. Bekerja tanpa mengenal waktu merupakan bagian dari tugas pengemudi ambulans yang selalu siap siaga untuk menolong masyarakat. Di masa pandemi COVID-19, pekerjaan petugas ambulans menjadi lebih berat karena mereka juga bagian dari garda terdepan dalam memerangi penularan virus corona. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Pemirsa, sejumlah informasi pilihan iNews malam akan kami hadirkan usai jeda berikut. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang membuat pohon beringin setinggi 10 meter tumbang di kawasan Menteng, Jakarta. Pohon yang tumbang menimpa rumah warga. Pohon beringin setinggi 10 meter tumbang dan menimpa rumah warga di Jalan Ambarawa, Menteng, Jakarta. Pohon ini tumbang usai hujan dan angin kencang yang melanda Jakarta petang tadi. Petugas Dinas Kehutanan Jakarta Pusat langsung mengevakuasi pohon yang tumbang menggunakan gergaji mesin.
Hujan deras juga membuat ratusan rumah di Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan terendam banjir. Ketinggian air berkisar antara 40 cm hingga 1 meter. Genangan air muncul akibat meluapnya kali di sekitar permukiman penduduk. Jenazah pria korban penembakan yang ditemukan di salah satu ruko di kawasan Kelapa Gading dibawa ke Rumah Sakit Polri. Jenazah korban langsung dimasukkan ke ruang forensik untuk diotopsi. Jenazah korban tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, sore tadi. Jenazah langsung dimasukkan ke ruang instalasi forensik guna kepentingan otopsi. Jenazah korban ditemukan di depan salah satu ruko di Komplek Royal Gading Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan sejumlah luka tembak di tubuhnya. Sementara keluarga korban tak kuasa menahan tangis usai melihat jasad korban di dalam ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri. Polisi masih menyelidiki kasus penembakan ini dan mencari siapa pelaku penembakan. Kepolisian dan Kejaksaan menggelar rekonstruksi pembunuhan seorang istri oleh suaminya di Jambi. Dari 27 adegan yang diperagakan, terungkap pertengkaran suami istri dipicu masalah uang Rp20.000. Paris Saint-Germain lolos dramatis ke perempat final Liga Champions usai mengalahkan Atalanta 2-1. Selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, kebakaran hutan masih melanda wilayah California Selatan. Ratusan warga dievakuasi karena kebakaran terus meluas. 500 kepala keluarga dievakuasi akibat kebakaran hutan yang melanda California Selatan, Amerika Serikat. Kebakaran terjadi Rabu waktu setempat dan terus meluas hingga 4.000 hektar lahan hangus terbakar. Pihak damkar Los Angeles berupaya memadamkan api dengan mengerahkan pesawat pemadam. Belum ada laporan korban jiwa akibat kebakaran. 3 orang meninggal dunia setelah sebuah kereta penumpang tergelincir di Aberdeenshire, Skotlandia. Diduga penyebab kecelakaan akibat hujan lebat. Kecelakaan terjadi di wilayah pantai Stonehaven, sebelah selatan Aberdeen. Kereta keluar dari jalur dan menghantam tanah longsor pasca hujan lebat yang melanda Skotlandia. 1 dari 3 korban meninggal merupakan masinis kereta api. Sementara penumpang lainnya berhasil dievakuasi dengan 6 diantaranya korban luka-luka. Kecelakaan diduga akibat hujan lebat dan banjir di Skotlandia yang menyebabkan gangguan perjalanan kereta. Pemerintah Mauritius meminta ganti rugi dari pemilik kapal asal Jepang MV Waxio yang menumpahkan minyak di kawasan perairan setempat. Tumpahan minyak ini mengakibatkan kerusakan lingkungan parah dan menjadi bencana nasional. Pemerintah Mauritius akan meminta kompensasi dari pemilik kapal MV Wakashio atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tumpahnya minyak di perairan dangkal Kepulauan Samudra Hindia. Sebelumnya kapal MV Wakashio asal Jepang yang membawa 4.000 ton bahan bakar menumpahkan 1.000 ton bahan bakar di laut lepas di Mauritius yang terletak di Samudra Hindia pada 26 Juli lalu. Akibat tumpahan ini terumbu karang, hutan bakau dan laguna di negara ini mulai tercemar tumpahan minyak. Kapal sudah berhasil dievakuasi namun masih ada sejumlah residu dari beberapa bagian kapal. Warga setempat bergotong royong untuk mengosongkan isi kapal agar pencemaran tidak semakin parah. Mereka juga membuat penahan minyak dari kain yang berisi jerami dan daun tebu untuk mengurangi kerusakan laut. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemirsa, Paris Saint-Germain lolos ke perempat final Liga Champions usai mengalahkan Atalanta 2-1. Hasil itu sekaligus mengakhiri kutukan Le Parisien di babak 8 besar. James Harden mencetak 45 poin saat Houston Rockets menghadapi Indiana Pacers pada lanjutan musim regular NBA. Namun Rockets tetap harus mengakui keunggulan Pacers 108-104. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirfa Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.